Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Allahumma inna na'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa na'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Kota Batu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Rabu tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari Rabu tanggal 5 April tahun 5 Mei 2021 Masehi. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah, apalagi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis yang insya Allah kita sering mendengarnya, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seolah-olah dia telah sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat semalam suntuk. Imam Syafi'i rahimahullah memberi penjelasan tentang hadis ini terkait dengan Lailatul Qadar, agar Anda bisa memperoleh Lailatul Qadar, diantaranya jaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena kalau kita sholat subuh berjamaah kayak gini kan berarti kita sama dengan sholat semalam suntuk. Dari isya kita nggak tidur, sholat terus 2 rakaat salam sampai subuh. Kalau kita sholat isya berjamaah seperti orang sholat separuh malam. Maka kata Imam Syafi'i, istiqomah dan rajin dan jaga sholat subuh dan isya berjamaah, maka orang yang istiqomah menjaga 2 sholat itu secara berjamaah di masjid, insya Allah kemungkinan besar akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian juga jaga sholat tarawih secara berjamaah. Disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla khalfal imam hatta yansarifa kutiba lahu shallal lail kullah. Barang siapa yang sholat di belakang imam, khalfal imam itu di belakang imam. Kalau bisa jangan sholat di depan imam, kecuali Anda sudah bosan hidup, berarti tinggal dibawa ke makam. Siapa yang sholat di belakang imam, sholat tarawih di belakang imam sampai selesai, sampai yang sorifah, sampai buyar, maka dicatat oleh Allah seperti orang sholat semalam suntuk. Di antara cara mendapatkan Lailatul Qadar, 10 hari terakhir ini sholat tarawih terus secara berjamaah sampai buyar. Sampai buyar ini sampai witir, maksudnya gitu. Sampai witir, maka ditulis seperti orang sholat semalam suntuk, sama dengan orang sholat subuh. Berarti kita kan ibadah sepanjang malam. Yang ketiga juga, baca tiap malam
itu 100 ayat. Disebutkan dalam hadis Sahihul Jami' dan Syekh Nasruddin Albani mensahihkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a bimi'ati ayah fi lailatin kana kaqiyami lailatin kullah." Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang membaca 100 ayat di suatu malam, ya, maka dicatat seperti ibadah sholat malam suntuk. Jadi ketika bangun malam, ya jam 1, jam 2 ya, Anda baca 100 ayat. Lebih bagus, minim 100 ayat, supaya tercatat seperti orang ibadah semalam, ya. Karena kan kita nggak mungkin kan ibadah sepanjang malam. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pernah habis sholat isya nggak tidur, sholat terus sampai subuh? Udah kelihatan ya, nggak pernah semua ya, insya Allah. Ya, kita habis isya sholat 2 rakaat salam 2 sampai subuh. Ini bisa kita gantikan dengan amal-amal tadi, termasuk membaca 100 ayat di tiap malam. Qatadah rahimahullah itu ketika awal Ramadan beliau 3 hari sekali khatam. Begitu akhir Ramadan tiap hari khatam Al-Quran. Jadi semakin mengakhiri Ramadan itu justru semakin semangat, bukan semakin loyo, ya, masya Allah. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu," rata-rata biniat ya, insya Allah. Karena yang dihafal cuma hadis itu ya, itu aja, lanjutnya nggak hafal ya. "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguh amal itu pada endingnya, akhirnya. Jadi Ramadan itu yang dilihat kapan? Ya endingnya ini, akhirnya ini. Usia bapak ibu yang dilihat oleh Allah apa? Akhirnya, usia tuanya. Allah mengabaikan usia muda Anda kayak apa? Mungkin ada yang pernah dosa, maksiat, Allah abaikan. Yang penting sekarang baik, selesai. Amal pun juga demikian. Yang dilihat oleh Allah di akhirnya. Maka di akhir Ramadan ini harusnya kita semakin bersemangat, ya, bukan semakin lesu. Ibarat pertandingan sepak bola itu sudah memasuki babak kedua atau mungkin bisa injury time. Saat itu kita harus memaksimalkan seluruh energi kita supaya meraih kemenangan, ya. Kemudian juga untuk meraih Lailatul Qadar, sekedar tambahan, ya, di samping baca 100 ayat, perbanyak doa yang insya Allah semuanya paham dan hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau adalah pemaaf dan cinta sama orang yang minta maaf, maka maafkan aku. Anda bisa bayangkan, doa Lailatul Qadar kok simpel banget. 10 hari terakhir kok cuma baca doa itu, kok nggak minta dunia, minta rezeki, minta anak soleh, minta surga, minta rahmat Allah dan lain sebagainya. Kok mintanya itu simpel. Dan diantara karakter doa Nabi SAW itu adalah jawami'ul kalim, qalla wadal, simpel, padat tapi bermakna, ya. Ucapan, doa, sabda Nabi itu jawami'ul kalim, simple tapi menyangkut semuanya. Contoh aja Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan simple kan, minta di dunia kebaikan ya semua kan berarti. Nah, sama dengan doa Lailatul Qadar ini, Allahumma innaka afuwun, ya Allah Engkau adalah pemaaf. Singkatnya gini, kenapa kok kita di akhir Ramadan itu sering-sering minta maaf sama Allah? Jawabannya, kalau kita sudah dimaafkan oleh Allah, apapun keinginan kita pasti dikasih oleh Allah. Tanpa bermaksud menyamakan Allah dengan yang lainnya. Maha suci Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Contoh aja gini, misalnya kita punya anak kita mungkin masih belum sholih, ya. Terus suatu saat anak itu taubat, anak itu nyesel, dia minta maaf sama orang tuanya. Orang tua itu kalau sudah memaafkan anak, opo sing dijaluk anak dikei, gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tinggi dan lebih mulia. Kalau kita sudah dimaafkan, Pak, sak jaluk kita itu insya Allah dikasih, asal kita butuh. Ingat ya, Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan, walaupun Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta. Justru bahaya kalau tiap kita minta itu dikasih oleh Allah. Oh, bahaya banget. Anda minta pesawat, langsung dikasih pesawat, bingung parkirin yang di. Anda minta kaya raya, punya uang 1 triliun, turun dari langit uang 1 triliun, bingung delen ini di. Kayak orang di Tuban itu kan bingung, yang ngetekno duit itu bingung, ya, masya Allah. Mending rezeki itu
ketika butuh dikasih. Yang paling bahaya itu kalau apa yang kita minta selalu dikasih. Allah itu pasti ngasih yang kita butuhkan. Berarti kalau Allah belum ngasih, itu berarti kita belum butuh, ya, masya Allah. Jamaah rahimakumullah, perbanyak baca doa itu. Kalau Anda sudah dimaafkan oleh Allah, maka insya Allah apa yang Anda inginkan dikasih oleh Allah. Anda dikasih anak yang soleh, Anda dikasih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Anda dikasih ketenangan, Anda dikasih surga dan lain sebagainya. Kenapa bukan minta ampun, kok minta maaf? Sampai diperinci oleh para ulama, kenapa kok minta ampun? Bedanya gini, Pak. Kalau kita ini minta ampun kepada Allah, betul diampuni oleh Allah, pasti. Dan Allah nggak menghukum kita, tapi masih diperlihatkan amal kita. Demikian penjelasan ulama. Kalau kita minta ampun, kita nggak akan dihukum oleh Allah, dosa kita nggak akan dihukum, tidak akan disiksa, tidak akan diadab. Tapi kalau sekedar minta ampun, itu masih diketok, no, Pak. Ya, mungkin diperlihatkan, nih loh, kamu dulu waktu SMA seperti ini, kamu dulu waktu muda kayak gitu. Itu masih diputar, dan kita kan sangat-sangat tidak berkenan kan ya, melihat keburukan masa lalu kita. Makanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan minta maaf. Para ulama mengatakan kalau sudah minta maaf itu diampuni dan sekaligus dihapus, nggak diputar lagi. Ya, makanya 10 hari terakhir itu harus lebih semangat dari hari-hari awal. Sama dengan hidup itu loh. Justru semakin tua, ya, itu harusnya semakin semangat beramal solih, bukan malah tua-tua keladi. Makin tua hobinya selfie, ya. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Bukan makin tua tambah dadi, tambah ndak baik gitu kan. Harusnya tambah tua tambah solih, karena sudah semakin dekat dengan kematian. Nah, Ramadan kan gitu. Karena kita sudah semakin dekat dengan ending bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, kalau kita sholat itu disuruh jadikan sholat kita adalah yang terakhir. Sebagaimana sabda beliau, idza kunta fi sholatin fasholli sholatal muwadda. Kalau kamu sholat, kalau kamu bangkit dari sholat, maka jadikanlah sholatmu itu adalah sholat yang terakhir. Jadikan sholat yang terakhir. Jadi kalau Anda tiap sholat, ya Allah, ini adalah sholat hamba yang terakhir. Subuh ini adalah subuh yang terakhir. Nanti ternyata habis subuh masih hidup, maka duhur, anggaplah duhur yang terakhir. Duhur masih hidup, asar yang terakhir. Terus tiap sholat jadikan yang terakhir. Demikian pula Ramadan ini, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Andai bulan ini adalah bulan terakhir Anda bertemu dengan istri Anda, keluarga Anda, anak Anda akan maksimalkan pertemuan itu kan. Ibarat seorang narapidana sudah divonis untuk dijatuhi hukuman mati karena melakukan sebuah pelanggaran tanggal 1 Juni, pasti di bulan Mei ini dia akan memaksimalkan segenap amal sholih yang mungkin tidak dia lakukan. Demikian pula kita sudah dapat bocoran nih, Kamis mungkin insya Allah kita sudah berakhir puasa, kita sudah masuk hari raya, kan kita sudah berarti akan meninggalkan apa? Ramadan, berarti dimaksimalkan, ya, masya Allah. Jadi perbanyak membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jemaah rahimakumullah. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar, perbanyak istighfar di akhir malam. Allah Subhanahu wa taala sampai nyatakan di surat Ad-Dariyat nomor ayat yang ke-17, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun sama Allah. Atau di surat Ali Imran ayat 18, wal mustaghfirina bil ashar, dan minta ampun di waktu ashar. Ashar itu sahur, sahur itu akhir malam. Jadi ketika habis sholat malam, zikir yang paling afdol istighfar, ya, mulai terpendek sampai terpanjang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agak panjang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Agak panjang dikit, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau yang biasa Nabi baca dalam majelis, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau yang super duper panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, ila akhir doa, ya. Itu perbanyak istighfar ketika menjelang
sahur. Jadi ketika mau sahur itu amalan yang paling afdal akhir sholat malam itu istighfar sebanyak-banyaknya. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, perbanyak istighfar di masjid, di musola, di jalan, di kantor, di pasar, karena kamu tidak tahu kapan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun. Kamu gak akan tahu ampunan Allah turun itu kapan. Makanya perbanyak istighfar dimanapun Anda berada. Dan barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan dari setiap kesusahannya itu kemudahan, setiap kesulitan jalan keluar, setiap masalah problem, ya. Dan Allah memberi rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka. Kenapa kok kita terlilit sebuah masalah yang nggak selesai-selesai? Mungkin kurangnya kita beristighfar kepada Allah. Dan bersyukurlah orang yang mendapati catatan istighfar di akhirat nanti, lembaran-lembarannya banyak istighfarnya, ya. Makanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan perbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, jangan lupa membaca 2 surat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayataini akhiran fi suratil Baqarah kafata." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang biasa membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, ya, maka telah mencukupi. Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis ini, yaitu kalau tiap malam usahakan jangan lupa membaca surat Al-Baqarah yang terakhir, yaitu startnya mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, ya. Siapa yang membaca 2 surat terakhir itu, maka Allah akan mencukupi. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, beliau mengomentari, beliau mensyarah bahwa siapa yang membaca 2 surat terakhir dalam surat 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, Allah cukupi dari ibadah malamnya. Jadi kurang lebih dia setara dengan ibadah sepanjang malam. Dan itu sangat mustahil kita lakukan. Tidak mungkin kan? Dan agama pun juga melarang kita berlebihan dalam agama, Pak. Dalam artian ini, misalnya barisa orang turu sholat terus sampai subuh, ya, bar subuh turu terus nanti asar. Itu kan termasuk apa? Berlebihan dalam agama. Ada nggak orang seperti itu? Ada ya, cuma mungkin sudah pulang orangnya, ya, karena tidur, ya. Jadi nggak boleh berlebihan dalam agama, ya. Jadi habis isya sholat terus. Jadi dia sudah membalik siang jadi malam, malam jadi siang, ya kan? Malamnya melekan, siangnya turu, ya. Masya Allah. Jadi perbanyak baca 2 surat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Kemudian juga amalan yang pasti supaya mendapat Lailatul Qadar, yaitu salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan salat di 10 hari terakhir, ya, maka dengan keimanan dan ihtisab, dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tiap malam di 10 hari terakhir Anda isi dengan salat, ya. Tidak hanya yang ganjil, kalau bisa yang genap juga, karena banyak kejadian Lailatul Qadar itu pernah terjadi di waktu malam 22, 24, itu pernah terjadi. Setidaknya Nabi SAW sudah membocorkan di 10 hari terakhir ini ada sebuah malam yang istimewa, ya, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita nggak tahu kapannya. Yang penting sudah diberitahu 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini spesial, Pak. Sampai Allah sumpahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr, surat 89, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam yang 10. Anda buka kitab tafsir Al-Quran, malam 10 itu apa maknanya? Ada 2 tafsiran. Satu, ashrul awal fi syahri dzul hijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tafsiran yang kedua, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti spesial. Allah kalau bersumpah dengan nama waktu, nama tempat, berarti waktu dan tempat itu sangat spesial. Berarti nggak main-main. Wal fajri, demi fajar, berarti fajar istimewa. Demi malam yang 10, berarti malam 10 itu istimewa.
Makanya sampai kita disuruh menghidupkan. Bahkan Nabi SAW mengencangkan tali ikat pinggangnya, menjauhi istrinya, membangunkan keluarganya untuk beribadah di malam hari. Ini kita sudah masuk ending-ending Ramadan. Permaksimal jemaah rahimakumullah untuk bisa ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan agar mendapatkan sebuah keutamaan Lailatul Qadar. Tidak ada tanda khusus bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar secara fisik. Jadi saya tidak mendapatkan keterangan misalnya ciri orang mendapat Lailatul Qadar itu mukanya berseri atau wajahnya semakin glowing atau tidak kan tergantung merek kamera ya. Karena kadang-kadang orang difoto usianya 25 tapi ternyata sudah didekati kayak usia 52 ya, karena efek kamera. Banyak yang tertipu ketika ta'aruf kan gitu kan, kok wajahnya cantik, kok menarik, begitu didekati mendorong ya, Masya Allah. Jadi tidak ada tanda khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, cuman satu tanda yang pasti, sebagaimana firman Allah di surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Berarti tanda orang mendapat Lailatul Qadar tambah baik, tambah solih. Sebagaimana perkataan para ulama, inna alamati kubulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sungguh di antara tanda Allah menerima sebuah kebaikan ya, maka dia tambah baik setelahnya, bukan tambah buruk. Hati-hati, ada orang sampai rasa sholat Lailatul Qadar, engko bengi gak golek Lailatul Qadar, gak ibadah malam lah. Aku tahun ini wis oleh Lailatul Qadar kok. Wis cukup 3 ibadah selama 1000 bulan. Jadi aku rasa sholat selama 1000 bulan itu sudah cukup, Masya Allah. Berarti orang kayak gini berarti salah pemahaman. Ya berarti bukan tambah dapat Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar dia ya. Masya Allah. Harusnya dapat Lailatul Qadar tambah apa? Tambah solih. Orang Ramadannya berhasil tambah apa? Tambah solih. Hajinya sukses tambah solih. Itu aja kuncinya Pak. Orang puasanya sukses, orang hajinya sukses, umrohnya sukses. Apa? Kuncinya satu. Dia tambah baik, dia tambah solih. Semakin meningkat kebaikan dan kesolihannya. Karena kata para ulama, tanda Allah menerima sebuah kebaikan adalah memunculkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalau ada orang sebelum berangkat umroh, ratau ning masjid, terus baru umroh, sergap ning masjid, sergap ngaji, kadang duhur setengah rolas, jam setengah 10 wis ning masjid, ya, karena dia memang bersih masjid, ya, insyaallah. Ya, dia berarti ibadahnya semakin sukses. Jadi sukses tidaknya ibadah itu jangan lihat dari tanda secara fisik, tapi akhlak dia. Buah daripada amal soleh itu adalah akhlak tambah soleh. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantar kita sampai di penghujung bulan Ramadan nanti. Kalau ada di antara kita yang dalam keadaan kesulitan, semoga Allah memberi kemudahan untuk Anda. Kalau ada di antara kita yang sedang punya masalah, kami doakan semoga Allah memberikan solusi atas masalah yang menimpa Anda. Kalau ada yang sedang sakit dirinya ataupun keluarganya atau jamaah yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakit tersebut, Allah sembuhkan penyakit lahir batin, dan Allah jadikan penyakitnya itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Dan semoga kalau ada di antara kita yang hidupnya mungkin dalam keadaan kekurangan, yang terlilit hutang, terlilit riba, semoga Allah Ar-Razzaq membebaskan Anda dari lilitan hutang. Semoga Allah memberikan Anda rezeki yang luas, yang berkah, sehingga hidup kita terbebas dari lilitan hutang. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.